keliru kabeh. Pas. Kabelnya sudah betul ya? Iya. Tidak punya kabel lain selain ini. Ada ya. Pakai USB apa ada? Oh pakai HDMI apa? HDMI bisa. Iya, terus. Sambil bisa dibuka apa? Tunggu dulu. Enggak, ini tak selesaikan dulu. Setting. Nggak bisa di on. Padahal ini sudah ini duplicate ini juga sudah. Jadi saya harus. Kenapa Ustaz? Pengakuan itu. Oh, sudah ada aneh nggak tadi? Ada apa? Tulisan instalasinya tadi di awal-awal atau nancepin tadi? Enggak ada. Iya betul. Ini soalnya baru ini. Oh, Laptopnya baru 2 hari. Iya betul tadi ada tadi di sini. harusnya muncul. Nah tadi muncul Pak tadi. Tadi muncul. Yang merah bisa ini. Nah ini tadi. Oke. Nah betul ya lupa saya. Agrees. Gimana Alexa? Yang komen bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah kajian Ahad pagi Masjid An-Nur Jakalan yang dirahmati Allah, yang sebetulnya mengisi taklim pada hari ini adalah beliau Ustadz Abdullah Hadrami, ya Masya Allah, karena beliau ada uzur, tadi juga mendadak nelpon saya untuk menggantikan. Jadi salam dari beliau, semoga
segala urusannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kami mohon izin, insyaallah tema yang kita sampaikan adalah seputar serba-serbi hujan, karena insyaallah sekarang sudah sering terjadi hujan, maka kita harus tahu ilmunya. Kami ingatkan dengan firman Allah ya dalam surat 39 ayat 9. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan, adakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu sama? Jadi bahasanya gini ya, wong sing duwe ilmu karo ora duwe ilmu itu beda gitu loh, enggak sama. Orang kalau punya ilmu dengan orang enggak punya ilmu. Orang kalau enggak punya ilmu agama, bangun-bangun malam-malam jam 1, jam 2 enggak bisa tidur, ngapain? Liatin dinding-dinding tembok, dinding-dinding plafon gitu ya, merenung ya, ahli hisab malah nyumet gitu ya, ngopi gitu ya. Karena orang tidak berilmu sama orang berilmu beda. Kalau orang berilmu bangun malam ngapain? Ambil air wudhu kan gitu ya. Siapa yang tidak bisa tidur maka dia bangun wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian doa sama Allah, sholatnya diterima, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, seperti itu ya. Jadi tidak sama orang yang punya ilmu sama orang nggak punya ilmu. Orang kalau punya ilmu di Madinah, di Mekah ya, ketika umroh ngapain? Memperbanyak sholat ya, bukan tenguk-tenguk, bukan tongkrongan, bukan ngobrol. Jadi sering kita jumpai ya jamaah-jamaah, apalagi baju batiknya biru ya, berarti jamaah Indonesia ya. Ya kan di Masjidil Haram malah tenguk-tenguk, ngobrol. Harusnya ngapain? Perbanyak sholat, karena sholat di Masjidil Haram sekali sholat pahalanya 100.000 sholat di Masjid An-Nur ya, di Masjid Ayani, di masjid yang lainnya. Kalau di Masjid Nabawi juga demikian, lebih sedikit nominal pahalanya. Yang jelas kalau sudah tahu ilmunya, berarti kalau selama umroh di sana ngapain? Perbanyak sholat ya, perbanyak sholat. Satu kali sholat di sana pahalanya 100.000. Kenapa? Karena punya ilmu. Nah, makanya Allah mengatakan, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Demikian pula ketika hujan ya, insyaallah. Maka di kesempatan kali ini kita akan memahami seputar serba-serbi hujan ya, bagaimana ilmunya, apa yang harus dilakukan ya. Sehingga kalau hujan bukan ingat Indomie goreng, kopi panas ya, tapi juga ingat Allah. Ini yang lebih penting. Jamaah dalam hati Allah, hujan bahasa Arabnya adalah mator. Matornya itu pendek ya. Kalau panjang dalam bahasa Arab, beda panjang pendek itu beda arti. Ada alif saja, ini artinya bisa berbeda. Kalau mator artinya hujan ya. Kalau mator artinya apa? Airplane ya. Tempat mendaratnya pesawat apa kereta? Ya. Pesawat terbang ya. Airport ya. Ya. Seperti habbatus sauda sama hayyatus sauda, itu beda titik, beda arti. Kalau habbatus sauda jinten hitam, kalau hayyatus sauda bukan hidup lah ya. Kalau hidup itu hayatun, panjang ya. Kalau hayyatus sauda ular hitam. Kan ada dalam buku Akhbarul Hamqa itu kisah orang dungu, ketika sang tabib memberi resep ibla habbatas sauda, titiknya kelebihan 1, ibla hayyatas sauda, telanlah ular hitam. Akhirnya pasiennya mati gara-gara titik menyebabkan hilangnya nyawa ya. Jamal sama jamal itu juga beda. Kalau jamal artinya ibil ya, onta. Kalau jamal indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal ya, Allah itu indah dan suka keindahan. Kalau jamal itu onta. Kalau orangnya mal jamal, onta gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah, surat Luqman ayat 34, surat 31 ya. Luqman ini sebagian ulama ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan orang solih, wallahu alam. Kalau kita buka beberapa literatur, mungkin Bapak Ibu kalau nyatatnya agak lama bisa difoto ya, nanti bisa maksimal foto slide-nya ya, ustadznya nggak usah difoto, nggak masalah ya. Jadi Luqman ini secara fisik itu kurang menarik. Kulitnya hitam, ya, kemudian tubuhnya pendek, kakinya lebar, bibirnya lebar, dan pendek fisiknya, Masya Allah. Mungkin kalau ada orang seperti itu mau ngelamar
anak perempuan bapak ibu, kira-kira diapain? Insya Allah ya nggak ada khilaf, banyak ditolaknya ya. Kok niki sopo ngoco anak ayu oleh kayak sampean gitu. Tapi masya Allah ya, Allah tidak pernah melihat fisik seseorang. Innallaha la yanduru ila suwarikum wala ajsamikum. Allah tabarakar rahman tidak pernah melihat fisik seseorang dan tidak melihat rupa kalian, tapi Allah melihat amalmu dan hatimu. Luqman secara fisik kurang menarik. Budak-budak zaman Nabi Rasulullah SAW, Usama bin Zaid yang menikah dengan Fatimah binti Qais, Bilal bin Rabah dan sebagainya, secara fisik kurang menarik ya. Tapi sampai Bilal sandalnya saja di surga, apalagi orangnya ya. Fisiknya kurang menarik. Luqman demikian. Baik. Allah berfirman, sungguh hanya di sisi Allah pengetahuan tentang hari kiamat. Ada 5 perkara gaib di ayat ini ya. 1, hanya Allah yang tahu kiamat. 2, dialah yang menurunkan hujan. 3, dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dalam rahim, wa ma tadri nafsun ma wa ya'lamu ma fil arham. Ustaz kan ada USG Ustaz, bisa tahu laki perempuan. Baik, mungkin alat itu bisa mengetahui jenis kelaminnya, tapi alat tersebut tidak mengetahui apakah si janin ini selamat atau tidak. Alat itu tetap nggak mengetahui apakah janin ini bagaimana masa depannya, bagaimana rezekinya, kerjanya, jodohnya. Dia tetap tidak tahu alat tersebut, karena mutlak yang tahu apa yang ada dalam rahim adalah Allah tabarakar rahman. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan diusahakan besok. Aku meni Senin jam itu ngene, jam 8 ngene, jam 12 saya mau pedaan, mau olahraga, mau tidur. Ternyata rencana Allah yang terjadi ya. Kita punya rencana, Allah punya rencana. Dan yang pasti ketetapan Allah, ketentuan Allah pasti terjadi. Ada pepatah Arab yang berbunyi, idza hadaral qadar dhahabal basar. Kalau sudah datang takdir, ketetapan Allah, hilang rasional, hilang akal ya. Ya wis kita ketetapan Allah. Makanya disuruh mengucapkan qadarullah ya, sudahlah takdir Allah, wis ketetapan Allah. Harusnya ngisi Ustaz Abdullah, sudahlah memang ketetapan Allah, beliau ada udzur gitu kan, qadarullah. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan yang kelima, agar kita bisa fokus pada masalah hujan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada yang tahu ya, seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, termasuk yang menurunkan hujan adalah Allah, yang tahu kapan turunnya hujan adalah Allah. Jadi yang mutlak yang mengetahui perkara gaib itu adalah Allah. Di antaranya surat An-Naml ayat 65. Tidak ada seorang pun di langit dan bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jadi yang tahu gaib adalah Allah. Apakah Nabi mengetahui yang gaib? Tahu? Dalam beberapa kasus Nabi diberitahu. Ada di dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat ketiga ayat 179 ya. Wa ma kana Allahu liyatli'akum 'alal ghaib walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Ayat 179 ya, sebelah kanan bawah. Nih ya. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib walakinallaha yajtabi mir rusulihi may yasha. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib. Ya, kalau kita diberitahu yang gaib, justru ini tanda sayang Allah itu membatasi indera kita dari perkara yang gaib. Karena nanti kita bisa stres, Pak. Coba kalau misalnya kita tahu, ya Allah ada malaikat hadir di sini, ya Allah ada setan, ya Allah ada iblis, masya Allah. Mata kita bisa jangkau. Kira-kira gimana? Stres. Makanya anak indigo itu bukan prestasi, tapi itu sebuah cacat ya, yang harus dihilangkan, itu penyakit ya. Jadi Allah tidak memperlihatkan kepada kamu hal yang gaib. Anda lewat kuburan terdengar suara, tolong sakit ya Rob, tolong kembalikan aku ke dunia, tolong ya Allah. Gimana kira-kira? Ora iso mangan ya, ora iso dimulai, ora iso turu ya. Masya Allah. Makanya mata kita, penglihatan kita, pendengaran kita hanya bisa melihat yang nampak-nampak saja. Oh itu ono sing telat, oh itu ono sing senden, itu ono dolanan HP, itu kelihatan ya, insyaallah ya. Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki di antara rasul-rasulnya. Ya, seperti Nabi SAW pernah melihat dengar batu jatuh
duar gitu. Tahu nggak kalian? Ini adalah suara batu yang dilemparkan dari neraka jahanam ratusan ribu tahun yang lalu baru sampai sekarang itu dinampakkan. Ya, ketika lewat di kuburan, gitu ya. Nabi SAW mengatakan 2 kubur ini sedang disiksa karena memang sudah ada dalilnya. Ya, baik, jamaah yang dirahmati Allah. Firman Allah surat Qaf ayat 9. Kita masuk ayat-ayat tentang hujan. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah, dan kami turunkan dari langit ma'an mubarakah, air yang banyak manfaatnya. Ma'an mubarakah itu artinya air yang banyak manfaat. Barokah itu kan artinya apa? Banyak manfaatnya, ya. Sebagian ada yang mengatakan barokah itu sesuatu yang dibawa pulang habis pengajian, ya. Itu berkat, ya. Mubarak kan ada manfaatnya juga, ya. Mubarakah. Jadi kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, dan ternyata hujan itu memberi banyak manfaat kepada manusia dan makhluk yang lain. Dalam ayat ini pula Allah mengatakan wa nazzalna, dan kami turunkan. Kalau Allah mengatakan kami, berarti Allah melibatkan yang lainnya. Allah melibatkan makhluknya, Allah melibatkan malaikat, gitu kan? Kami turunkan. Tapi kalau Allah mengatakan aku, itu Allah turun langsung sendiri, ya. Allah turunkan langit, Allah turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, dan lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Kemudian firman Allah surat Al-Waqiah, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun, kamukah yang menurunkannya atau kamikah yang menurunkan? Jadi siapa yang menurunkan hujan? Allah. Sebuah pertanyaan yang tidak perlu dijawab secara tertulis, ya. Kemudian di surat An-Naba, wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, ya. Itulah beberapa ayat, ya. Berikut ini ada beberapa amalan solih yang perlu dilakukan saat turun hujan. Di antara yang pertama, ketika Nabi SAW melihat mendung, biasanya hujan kan diawali dengan awan hitam, mendung gitu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya gini, nanti diamalkan. Berarti ilmunya manfaat. Makanya itu lebih bedanya wong berilmu karo ora berilmu, ya. Ketika muncul mendung, Nabi SAW beliau begitu khawatir. Jangan-jangan akan datang azab Allah dan murka Allah. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a nasyi'an fi ufuqin min afaqis sama taraka 'amaluhu wa in kana fi salatin thumma aqbala 'alaihi wa in kashafahu Allah hamidallah wa in matarat qala Allahumma sayyiban nafi'ah." Rasulullah SAW apabila melihat awan yang belum berkumpul sempurna, ya, Nabi kalau melihat awan hitam belum kumpul sempurna, sana hitam di salah satu ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya meskipun dalam keadaan salat. Beliau tinggalkan, beliau baca Quran, beliau salat sunnah, ya, di dalam rumah kan, beliau tinggalkan. Kemudian beliau melakukannya lagi jika hujan sudah selesai, awan itu hilang, beliau baru beraktivitas kembali. Beliau takut. Ketika awan itu telah hilang, beliau memuji Allah. Namun jika turun hujan, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Jadi Nabi SAW itu kalau melihat awan itu beliau tinggalkan seluruh aktivitasnya, insyaallah. Beliau takut, ya, walaupun sedang sholat beliau tinggalkan. Kalau awan itu ternyata turun hujan, beliau lego dan membaca doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Kenapa beliau ketika awan seperti itu takut? Dalam riwayat yang lain disebutkan, masih dari istri beliau Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat mendung di langit, idza ra'a makhilatan fis sama aqbala
wa adbara, maju depan, mundur ke belakang, ya, mlebu metu teko omah bingung. Ya, beralih masuk atau keluar, wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhuhu. Kupuh, ya, sampai wajahnya itu berubah, ya, ngadeg, lungguh, bingung, ya Allah, ini ada apa ini? Beliau takut nih loh. Apabila dan berubah raut wajahnya. Apabila hujan turun, ternyata awan yang hitam itu ternyata tanda turunnya hujan, surriya anhu, beliau tenang, lego gitu ya. Aisyah fa'arrafathu Aisyah dzalik. Aisyah radhiyallahu taala anha sudah memaklumi jika beliau melakukan seperti itu. Beliau maklum, oh, suamiku kalau biasanya kayak gitu itu, beliau lek ono awan ya gitu tuh beliau takut. Istri kan paling tahu kebiasaan suaminya ya. Suami saya tuh kayak gitu, kalau ada awan hitam beliau tuh mesti takut. Beliau mesti takut gitu loh, mesti kupu wajahnya itu berubah, berdiri, duduk, maju, mundur, ya, ke depan, ke belakang. Kenapa Nabi SAW kemudian mengatakan kenapa kok takut? Faqala Nabiyyu SAW ma adri la'allahu kama qala qaumun falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Apa ini? Aku tidak mengetahui. Apa ini seakan-akan inilah yang terjadi pada kaum 'Ad, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, maka tatkala mereka melihat adab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Jadi Nabi SAW kalau ada awan hitam itu takut. Kenapa beliau takut? Soalnya nanti terjadi apa? Adab Allah. Ingat ya, adab Allah itu yang sudah terjadi pada kaum-kaum sebelumnya, Ad, Tsamud, Sodom, kaumnya Nabi Lut dan sebagainya ya. Itu pasti diawali dengan apa? Awan hitam. Loh, Nabi SAW takut kalau ada awan hitam. Rek saiki radio wedi ya. Rasa takutnya itu sudah mulai dicabut ya. Ono awan ireng malah apa? Update status ya. Awan hitam guys ya. Jadi ingat kamu guys. Masya Allah ya. Orang sekarang itu pada nggak takut itu. Siapa yang kemarin Masya Allah ya nggak ditakut tuh, yang sempat viral tuh ya, nggak usah saya sebutkan namanya daripada bermasalah, ya kan? Saya tuh buat apa takut neraka? Gue nggak takut banget sama neraka. Atau teman-teman saya juga banyak yang di sana, Masya Allah, artis loh itu, Masya Allah. Wong Nabi SAW aja yang sudah dijamin masuk surga masih takut. Beliau itu kalau membaca, mungkin yang sudah mengikuti kajian kami 33 menggapai sholat khusyuk itu ya, beliau kalau membaca ayat-ayat neraka, beliau menangis sampai membasahi jenggotnya, sampai membasahi tempat sujudnya, bayangan. Padahal beliau dijamin masuk surga. Iki wong durung pasti mlebu surga, sampai ngomong kayak gitu. Saya kaget lihat tayangannya itu dalam durasi. Emang gue gak demen-demen amat sama surga itu. Gue masuk neraka gak masalah. Toh teman-teman gue banyak, Masya Allah. Ya, padahal orang yang masuk surga dulunya mereka sering takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita kupas ketika kita membaca bab riba ya. Di dalam surat Fatir ya. Ya. Ayat ke berapa? 34. Sebelah kiri itu ya. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Dan mereka berkata, ayat ini membahas tentang surga ya ini ya. Bagi mereka surga dan mereka masuk ke dalamnya. Di dalam surga mereka dikasih perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Mereka berkata, mereka siapa? Penghuni surga. Mereka mengatakan apa? Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita kami, rasa takut kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Pemurah, lagi Maha Mensyukuri. Dalam ayat ini terangkan orang itu masuk surga karena dulu di dunia sering apa? Takut kepada Allah. Bersyukurlah kalau Anda sering takut. Ustaz, saya takut Ustaz, dulu saya kerja di tempat riba Ustaz. Saya takut ini harta halal atau tidak Ustaz. Saya takut Ustaz, saya kerjaan saya dulu mendolimi orang Ustaz. Saya tendang, saya pukuli orang. Saya takut Ustaz. Masya Allah. Kalau Anda semakin takut kepada Allah, tidak ada dua ketakutan. Kalau Anda sering takut di dunia, maka kelak Anda tidak akan takut di akhirat. Siapa yang tidak pernah takut di dunia, maka dia menjadi manusia yang paling banyak sedihnya ketika di akhirat. Ya, makanya senang kalau saya takut Ustaz, saya takut. Berarti kan kita masih punya iman. Wong lek gak do iman ya kayak ngono.
yang mlebu neraka gak masalah, anggap aja wisata air panas. Loh, itu ada netizen ngomong gitu, Pak. Jadi neraka dipadakno karo apa? Wisata di mana itu? Di Congor apa Cangar sana? Gitu. Dipacet kayak dipadakno terawas loh. Masya Allah. Ya, itu imannya enggak ada ya ini. Baik, Nabi SAW itu sangat takut ya ketika melihat apa? Awan. Nah, mulai sekarang sudah tahu ilmunya ya, kalau ada awan ngapain? Ya harusnya takut. Ya Allah, ini jangan-jangan ada azab, ini jangan-jangan Masya Allah lah itu. Ya, berarti kita masih punya iman. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, lanjutnya turunnya hujan, ya, kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Ibnul Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan dianjurkan berdoa ketika turunnya hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, utlubu istijabatid doa inda talat, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. 1, bertemunya 2 pasukan ketika mau perang ya, banyak berdoa pada Allah, ya Rabb tolong, ya Rabb, ya Rabb tolong, ya Allah tolong, ya Allah bantu, ya Allah. Seperti doanya Nabi SAW dalam perang apa itu? Allahumma intuhlak hadhil isabah, ya Allah kalau engkau hancurkan pasukan ini ya Allah, kau nggak akan disembah lagi setelah ini ya Allah, gitu kan. Jadi ketika perang berdoa, ya, ketika mau berhadapan pasukan musuh ya, perangnya offline ya, bukan online ya. Nanti perang di ML Mobile Legends banyak doa. Nah, ini banyak berdoa nih. Itu main game itu ya. Yang kedua, inda wa iqamati shalah, menjelang salat dilaksanakan antara adzan dan qomat. Nah, ini orang kalau sudah tahu ilmunya, kembali ya di surat Az-Zumar ayat 9 ya. Orang kalau ngerti ilmunya Pak, beradzan ngapain? Doa ya, bukan HP-an gitu ya. Lagi nunggu qomat guys ya. Kalau sudah tahu ilmunya itu gitu. Makanya beda orang yang sudah berilmu sama enggak berilmu itu amalannya beda ya. Menjelang salat dilaksanakan. Dan yang ketiga, saksi pembahasan kita ya, wa nuzulil ghaith, dan ketika hujan turun. Hadis riwayat Baihaqi. Riwayat yang lain, hadis riwayat Imam Hakim ya, 2 hadis sebagai penguat, doa tidak akan tertolak pada 2 waktu. Yang pertama indal adzan, yaitu saat adzan berkumandang ya, tepatnya setelah adzan. Dan yang kedua saat turun hujan ya, Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ketika hujan turun tuh banyak-banyak berdoa kepada Allah, itu waktu yang mustajab ya, apalagi sudah hujan hari Jumat. Nah, kemarin kan gitu ya, Jumat kemarin sempat deres ya, saya ceramah di At-Taqwa Batu, saya lihat Google Map, Masya Allah kok parah macetnya ya. Dan naik motor saja wis hujan deres gitu. Oh, itu sudah waktu yang mustajab ya, sudah hujan hari Jumat menjelang maghrib ya kan, menjelang maghrib termasuk doa yang mustajab. Dan jamaah yang dirahmati Allah, perlu Anda ketahui, doa supaya cepat dikabulkan oleh Allah perhatikan 3 hal. 1, perhatikan waktu atau keadaan. 2, perhatikan tempat. Dan yang ketiga, perhatikan orang yang berdoa itu sendiri. Jadi dalam berdoa, 1, perhatikan waktu. Waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan qomat. Ketika habis sholat wajib. Ketika khotib duduk di antara 2 sujud ya, 2 khutbah ya, duduk di antara 2 khutbah. Nanti khotib kan duduk ngapain? Nah, kalau sudah tahu ilmunya doa, bukan mulet ya, insyaallah jam piro oh khutbah 2 ya, mulet malan ya, karena tidur ya. Jadi dia duduk di antara 2 khutbah berdoa kepada Allah 5-10 detik, ya Rob ampuni dosa ya Allah, istiqomahkan hamba. Doa yang paling mulia itu doa akhirat ya, kalau sudah doa akhirat dunia ngikut gitu. Dan ya kemudian apa, waktu hujan, waktu puasa, sepertiga malam terakhir ya, waktu keadaan tolong diperhatikan, waktu safar. Nah, ketika safar itu banyak-banyak berdoa. Terus yang kedua, faktor tempat di majelis ilmu ini, di Raudhah, di Masjidil Haram ya. Dan yang ketiga faktor apa? Wong sing donga iku dhewe ya, waktu ini tepak doanya dari Quran hadis ya. Tapi lek mangan haram maka itu sangat berpengaruh. Mungkin bisa disimak kembali ya kajian bab riba di RDI juga ya. Itu ada ya, beberapa waktu yang lalu kita kupas 2 pertemuan, 1 bahaya riba, 2 kasus-kasus riba ya. Memanfaatkan barang gadai, hutang dikasih kelebihan ya. Jadi ada pengaruh antara apa yang kita konsumsi dengan ibadah kita. Ya. Orang makan haram
Dalam hadis itu kan rambutnya kusut, bepergian, tangannya diangkat, ya Rob, nyebut nama Allah, loh, lengkap toh. Sama Rasulullah SAW ditegur, dungomu ya apa dikabulno, pangananmu haram, klambimu haram. Berarti ada korelasi antara makanan yang kita konsumsi dengan diterima tidaknya ibadah kita. Hadis riwayat Imam Ahmad ya, Allah tidak akan menerima sholat orang yang pakai baju seharga 10 dirham, 1 dirhamnya dari harta yang haram. Hadisnya sahih. Jadi nggak akan diterima. Orang berangkat haji, umroh, teriak-teriak labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, la labbaik wala sa'daik. Allah nggak panggil, kau nggak panggil, nggak ada kebahagiaan, nggak ada panggilan darimu, ditolak. Ya. Makanya doa perhatikan 3 hal. Dan doa itu perlu diulang-ulang, seperti mengayuh sepeda. Ada yang tahu jenis sepeda ini, Bapak Ibu? Nggak ada ya? Balap ya kelihatannya, mahal ini ya, 40 jutaan. Sepatunya juga branded ini. Jadi mengulang-ulang doa itu seperti ngayuh sepeda, pada karo mancal. Suatu saat akan membawa ke arah yang kamu tuju. Ya. Dan berdoa itu tolong jangan fokus dikabulkan tidaknya doa kita. Fokuslah berdoa. Karena ingat hadis ini ya, ad-doa huwal ibadah. Karena doa itu sendiri sudah ibadah. Anda berdoa itu sudah dapat pahala, walaupun tidak Allah kabulkan. Anda berdoa itu sih sama dengan dakwah ya. Berdakwah itu jangan fokus, kan biasanya banyak pertanyaan, Ustadz gimana sih cara merubah? Loh, yang merubah itu Allah. Masyarakat kami itu Ustadz susah, keluarga kami ini Ustadz, kongkon sholat ya angel Ustadz. Ya apa merubah? Loh, tugas kita bukan merubah, tugas kita apa? Menyampaikan tabligh. Yang merubah siapa? Allah. Nabi bisa merubah pamannya? Tidak bisa. Padahal paman beliau nepeng di rumahnya, ya. Beliau melok Pak Dene, ya. Abu Thalib itu kan. Itu aja nggak bisa dirubah oleh Rasulullah SAW. Karena tugas kita hanya nyampaikan. Makanya termasuk doa. Tugas kita ini berdoa. Dakwah tugas kita nyampaikan. Ikut silakan, alhamdulillah. Nggak ikut dakwah terus. Makanya dakwah itu nggak boleh baper. Doa pun juga nggak boleh baper. Ya di bawah perasaan. Jadi kak dikabul, wis ndonga ora diwewehi piye? Jarine dikei. Berarti kan baper. Ingat doa ibadah. Karena ketika seseorang berdoa, yang dilarang dalam agama itu adalah isti'jal. Istiqjal itu apa? Tergesa-gesa di dalam berdoa. Rasulullah SAW mengatakan yang dimaksud dengan tergesa-gesa adalah apabila orang yang berdoa mengatakan aku iki wis ndonga terus tapi urung terus putus asa. Itu baper. Ya, kalau bahasa kekiniannya itu baper. Lah aku wis ndonga jodoh si urung dikei wingi tak arep ping 10. Ya ditolak. Ono siji gelem. Ya mau muntah maksudnya. Satu ternyata ditolak lagi, wis nolak ngekek undangan, itu paling nggak enak. Nolak selesai, nolak dikasih undangan suruh jadi saksi, Masya Allah, menyakitkan itu, betul ya. Anda kalau pernah ngalami kayak gitu ya, yang jomblo-jomblo, Anda ditolak terus kasih undangan, kasih buku 2000 tulis dari mantanmu. Jadi nggak boleh baper dalam berdoa itu ya, doa terus, nggak boleh. Anda para ulama mengatakan kalau aku berdoa saya tidak pernah fokus dikabulkan doa saya atau tidak. Orang ngurus bahasanya gitu. Aku tidak peduli dikabulkan tidaknya doaku. Yang penting aku apa? Berdoa kepada Allah. Karena doa sendiri adalah ibadah ya. Bahkan Allah pun murka ya. Barang siapa malam yas'alillah yaghdab alaihi. Allah justru murka kalau kita nggak minta kepadanya. Allah beda dengan makhluknya ya. Kalau ana wong njaluk terus ning awake dhewe, kita kan gregeten wong njalukane. Nah kalau sama Allah, justru Allah itu murka kalau kita enggak doa. Enak toh, Masya Allah. Justru Allah itu enggak seneng. Kita Pak, ini bedanya minta sama Allah dengan minta sama makhluk. Ya, agak sedikit masalah doa ya, terkait hujan juga tapi ya. Kita ini Pak, kalau sering minta kepada makhluk kita akan jadi hina. Harga diri kita ini ada kuning jalukan, ndelok awakmu mesti rene njaluk. Ono tamu sapa? Pak iku ae mesti utang delok anake. Tenan mesti nyile dhuwit, gak tau rene. 2 wulan rene mesti nyile. Biasanya kan gitu ya. Suwe gak ketemu kanca, moro-moro ini. Kadang-kadang gitu. Ya, ada Ustaz, Assalamualaikum. Sehat Ustaz, sehat. Iki wong iki suwe gak WA, moro paling utang. Saya bilang sama istri, tumus tibae. Orang kalau semakin sering minta kepada manusia, semakin hina. Tapi kalau orang semakin sering minta kepada Allah, semakin mulia. Itu loh bedanya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sampai mengatakan, aku sudah cukup mengalami kepahitan hidup di dunia ini dan sesuatu yang paling pahit aku rasakan adalah berharap kepada makhluk, ya pada manusia, mengecewakan.
ya kecewa. Makanya jangan sampai besar harapan kami pada Bapak, tolong Pak, semua harapan, jangan itu. Ucapan itu tidak layak diucapkan bagi seorang abdi Allah, sebagai seorang Abdullah, sebagai seorang hamba Allah. Harusnya besar harapan kita hanya kepada siapa? Kepada Allah. 3 cara Allah menjawab kita, dia beri apa yang kita inginkan, atau mungkin dia memberi sesuatu yang lebih baik, atau akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yes, no, wait. Bahasanya gitu ya. Oke, jaluk suke dikai suke, jaluk anak kayak anak, jaluk bojo kayak bojo. Kadang Allah tolak, tapi diganti yang lebih, jaluk suke rasuki-suki, tapi sama Allah dikasih sehat. Sudahlah, Allah pasti tahu mana yang terbaik. Mungkin ada yang minta, ya Allah kasih mobil, ya Allah, kita belum dikasih mobil. Soalnya orang duwe garasi, omah ini dulu kampung, Allah kan tahu. Anda minta pesawat, gak bakal dikasih sama Allah. Karena Allah tahu, Anda belum butuh, dia landing kok pesawatnya, ya kan? Landing ini, gitu kan? Masya Allah. Allah tahu mana yang terbaik. Allah pasti dan pasti memberi sesuatu yang kita butuhkan. Nah ini juga rumus juga ya Bapak Ibu, doa itu ya supaya cepat terkabul. Tolong kalau Anda berdoa, ini rahasia kita yang di masjid juga ya, dan juga jamaah yang lainnya ya. Kalau Anda berdoa kepada Allah agar doa itu cepat terkabul, tolong sandingkan doa itu dengan apa? Akhirat. Itu akan cepat terkabul. Anda ingin kaya, sandingkan dengan akhirat. Ya Allah, hamba pingin kaya, ya Allah. Kalau hamba kaya, hamba bisa mengeluarkan zakat, ya Allah. Dengan kekayaan itu hamba pingin bantu musola orang-orang fakir miskin. Nah itu kan Anda sandingkan dengan kekayaan, dengan akhirat. Masya Allah. Ada sedikit cerita, saya tidak bermaksud mentazkiyah diri. Laptop saya rusak, saya berdoa kepada Allah, ya Allah ini laptop untuk dakwah, ya Allah. Tolong ya Allah, hamba butuh untuk dakwah. Dalam 2 hari ada yang nyumbang laptop, bayangkan. Masya Allah. Jamaah-jamaah, Ustaz rusak, kita mana tokonya? Dibelikan. Ya, ini 2 kali saya baru pakai ini, jadi agak kaku. Masya Allah. Karena saya doanya disandingkan dengan apa? Akhirat. Iya, cepet. Ya, jadi kalau Anda berdoa, belum punya mobil misalnya, doa sama Allah, ya Allah, hamba sudah punya anak banyak ya Allah, walaupun istrinya cuma 1 ya Allah. Anak sudah 5 ya Allah, gak cukup naik motor kalau ke masjid loh. Jadi dikaitkan dengan apa? Ke masjid. Kalau ke masjid ya Allah, kalau ada kajian Ahad subuh ya Allah, gak cukup ya Allah, 5 orang naik motor gak cukup, tolong ya Allah hamba butuh mobil. Berarti kan kita minta mobil untuk akhirat, untuk kajian itu insya Allah doanya lebih cepat dikabul ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah ya, minta kepada Allah meskipun perkara yang remeh ya. Dahulu para salaf meminta kepada Allah sampai garam ya. Untuk adonannya dan tali kekang untuk kambingnya itu jualuk enggak malu. Nah, dari ini pula ya, dari perkataan Ibnu Rajab rahimahullah ini, kita ini boleh minta kepada Allah sampai diperinci. Memang ada 2 pendapat ya, yang ya khilaf-khilaf biasalah. Ada yang mengatakan termasuk berlebihan kalau memerinci doa. Ya, ada juga membolehkan, ini dasarnya. Sampai orang solid dulu, ya Allah garam entek loh. Berarti kan masalah sepele toh. Berarti kan diperinci, ya Allah tali sepatu putus ya Allah. Ya, dan jangan malu berdoa kepada Allah sampai perkara yang remeh. Dan berdoa kepada Allah juga harus yakin, karena Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai ya. Nah, hati yang lalai itu kayak gini ya. Ya Allah, Allahumma filli in syi'ta, Allahumma arhamni in syi'ta, ya Allah ampuni dosaku ya Allah kalau Engkau mau. Ya Allah rahmati aku kalau Engkau mau. Loh, ini kan doa enggak apa? Enggak yakin. Ya Allah kasih rezeki kepadaku ya Allah kalau Engkau berkenan. Loh, kalau Engkau mau berarti enggak niat kan? Ya, banyak doa itu. Nah, ini jamaah perlu ketahui ya, banyak doa itu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena banyak yang sekedar membaca doa, belum berdoa. Anda ingat waktu hari Senin dulu upacara bendera dikasih map gitu ya. Terus baca doa, masih ingat ya? Kalau Anda ingat berarti seumuran dengan saya. Anda kudune wis tuwek ya. Kudune anaknya 3 ya. Jadi dulu kan kita suruh hari Senin baca dengan nama Allah. Itu kan baca doa toh. Kalau doa kan benar-benar dihayati. Ya Rabb tolong ya Allah ampuni dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba penuh dosa dan aib ya Allah. Kalau kepada zat yang maha pengampun tidak mengampuni dosa hamba, hamba minta ampun kepada siapa ya Rabb? Itu kan berarti apa? Doanya apa? Niat ya, bukan membaca doa. Ini Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai, berarti gak niat ya, gak yakin. Yang dulu sempat viral itu loh, ada seorang ustadz ya, aku lek sholat istisqa waktu kemarau panjang, aku lek ramu hujan isin. Itu ada tuh tulisan saya kritisi itu. Jadi
Lek aku sholat istisqa, misal dulu kemarau panjang, ayo kita sholat istisqa bareng-bareng, terus ana ustad ngomong, saya sholat istisqa ora edan isin, mending ora usah, waduh ngumpulin wong ra udan. Berarti kan padha karo ngene kan. Lah aku lek ndonga ora dikabulne mending ra ndonga pisan, seperti itu kan. Berarti apa? Ndak yakin, ya ndak yakin. Jamaah dirahmati Allah, lanjutnya cobalah hujan-hujanan. Air hujan itu berkah, jangan malah menggerutu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan kami pernah kehujanan bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya, ya, beliau guyurkan badannya dengan hujan. Wahai Rasulullah, kami tanya, mengapa Anda melakukan demikian? Beliau menjawab, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. Berarti ada anjuran untuk apa? Hujan-hujan, ini hadisnya. Masya Allah, Nabi juga hujan-hujanan. Nah, kadangkala kita malah ngomong, ya hujan-hujan, engkau pilek, gitu ya. Malah takut. Duh, Ustadz dari mana? Jadi gini, kembali ya ke surat Qaf tadi. Jadi gini ya, surat Qaf ayat 9. Hujan adalah apa tadi? Berkah. Surat 50 ya. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakah. Ini loh. Dan kami turunkan air dari langit, air yang berkah, air yang banyak manfaatnya. Berarti kita lagi barokah, tabaruk dengan air hujan. Ini loh, air hujan itu barokah. Bahkan ada pendapat ulama, bagi yang belum punya anak boleh mandi air hujan, kemudian berdoa. Ini ya urutannya ya, mandi air hujan langsung ya. Terus berdoa, doa waktu hujan apa? Mustajab. Terus banyak istighfar. Surat Nuh, surat 71 itu ya. Ayat 10, 11, 12 itu loh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, maka kukatakan pada mereka, mohon ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun, yursilis sama alaikum idrara. Kalian sudah istighfar, terus Allah turunkan hujan. Pas hujan turun, kalian banyak istighfar toh? Wa yumditkum bi amwal wa banin. Nah, ini kan Allah akan banyakkan anak-anak harta dan anak-anakmu. Nah, ini. Jadi ketika mungkin ada yang diuji belum, ini kan ikhtiar dan ini syar'i dan ilmiah. Ya, mandi hujan barokah. Sambil mandinya langsung ya, bukan ngadai banyu ya. Suami istri yang mandi hanya dikondisikan tempatnya aja. Di jalan raya mungkin kurang sip ya, nanti orang marah ini insyaallah. Apalagi kalau nggawa mobil-mobilan ya. Ya mungkin di belakang rumah atau di tempat lapangan sepi ya, suatu sambil doa, ya Rob kasih keturunan ya Allah. Hamba sudah menikah cukup lama ya Allah. Pakai doa-doanya para nabi itu ya. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan hamba sendiri. Jangan biarkan hamba farda. Farda itu munfarid, ya, jomblo ya. Farida itu jomblo ya. Sendiri ya, insyaallah. Baik, jamaah dirahmati Allah. Kemudian jangan mencela hujan, Pak. Setelah mandi hujan ya, jangan menghina hujan. Nah, udan meneh. Batal lagi dalane, gak isto budal. Nah, ini dalam sebuah riwayat, sebuah hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahar wa ana ad-dahru biyadil amra uqallibul lail wan nahar. Manusia menyakiti aku, ngelarani aku. Dia mencaci maki waktu. Ya, manusia itu mencaci maki waktu, padahal aku adalah pemilik dan pengatur. Masa udan meneh panas terus sumpah ke udan meneh mobil bar di umbah, itu tidak boleh. Itu sama dengan menghina Allah. Ini kan yang menurunkan hujan siapa? Yang jadikan siang malam siapa? Allah. Kalau menghina hujan berarti menghina Allah. Anda datang ke rumah saya, mosok cete kok ngene, mosok kursi ini, berarti Anda menghina pemilik rumah itu kan? Nah, makanya nggak boleh menghina musim, ya, menghina hujan. Akulah yang mengatur, terserah Allah. Allah mau turunkan hujan atau apa, nggak boleh mengatakan ya kata-kata seperti itu ya. Aduh, hujan lagi ya. Sesungguhnya ada seorang hamba, ingat juga firman hadis Nabi ya. Sesungguhnya ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, ngomong dengan perkataan yang tidak dia pikirkan, spontan gitu ya. Lalu Allah mengangkat derajatnya dengan sebab perkataan itu. Ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang nggak pernah dipikirkan secara spontan, akhirnya dilemparkan ke neraka jahanam. Walaupun sudah cukup lama kejadiannya ya, ono wong ngomong Nabi rembes loh, gitu langsung viral. Itu kan? Langsung viral, kayak gitu tak loh. Jadi makanya ngomong itu harus dipikir. Maaf ya. Dubur kalau mau buang angin mikir, betul? Anda mau buang angin mikir, masa mulut nggak mikir gitu kan?
Anda kalau pengajian gini, dengar pengajian gini, mau buang angin kan mikir. Walaupun dari tadi duduknya miring-miring ya, lama sekali gitu ya, misalnya gitu ya. Biasanya dikeluarkan sambil tertawa ya, biasanya tertawa dikit-dikit keluar des gitu ya, insyaallah. Ya, modusnya gitu ya. Mau buang angin aja mikir ya, mosok ngomong mikir ya. Itu biasanya kajian maghrib isya itu seperti itu. Cirinya orang-orangnya nanti kalau pas waktu isya wudu ya, berarti itu yang mengeluarkan ya. Kemudian ya, ingat hadis Nabi tidak ada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya raqibun atid, ada malaikat. Jadi ngomongnya itu dikontrol. Atau ada hadis lagi ya, la tasubburri. Jangan mengencaci maki angin. Wah ini banter gak boleh. Lek kabar gak apa-apa. Ora iso iki udan ini deres ya kan kabar kan bukan menghina. Udan terus. Kok pernah omongan orang itu udan ini betik. Pernah dengar ya? Enggak boleh udan ini dablek. Kan pernah ya? Mulai isu sampai isu udan terus ya, itu tidak boleh ya. Ada pepatah Arab berbunyi musibatul qaum nikmatul qaum. Mungkin musibah bagi sebuah kaum tapi nikmat bagi kaum yang lainnya. Hujan mungkin kurang enak, kurang nyaman kita ya karena becek apa-apa, tapi nikmat bagi tukang cuci motor ya, jas hujan laris. Gedang goreng lah laris ya. Gorengan laris ini ya. Nikmat bagi kaum yang lainnya. Bocor sepedanya musibah, tapi nikmat bagi tukang tambal ban. Kalau Allah nggak kasih musibah orang lain, nanti orang lain tidak dapat rezeki, jalannya di situ ya. Ada orang sakit, rezeki bagi dokter ya. Makanya dokter selalu minta supaya banyak yang sakit. Guyonane orang ya, dongane tukange apik. Ya, tukange lek ndonga, ya Allah kayak ana rezeki tonggoku ya Allah, cek aku diceluk iso bangun omahe. Kalau dokter ndak ya, insyaallah. Jamaah dalam hati Allah. Jadi tidak boleh menghina angin, hujan ya. Berdoa setelah turunnya hujan. Ini kita singkat aja. Ini beberapa doa. Doa minta hujan, mulai minta ya. Mulai minta ketika hujan deras dan seterusnya. Doa minta hujan. Biasanya kalau pas sholat apa? Istisqa apa istikharah? Ya, istisqa ya. Kalau Anda jawab istikharah berarti Anda jomblo ya. Allahumma asqi ibadak wa bahaimak wansyur rahmatak wa ahyi baladakal mait. Ya Allah, turunkan hujan ya Allah pada hamba-Mu. Wa bahaimak, pada hewan ternakmu. Wansyur rahmatak, dan berikan rahmat-Mu. Wa ahyi baladakal mait, dan hidupkan negerimu yang mati. Nanti bisa dibuka ya di Hisnul Muslim atau di aplikasi judulnya apa doanya ya. Nanti yang punya HP nanti diketik di Play Store gitu ya, apa doanya yang biru itu bagus ya. Ini nanti ada semua urut. Kemudian doa mohon turun hujan juga bisa ini. La ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma antallahu la ilaha illa antal ghani wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ilahin. Ini Syekh Sudes kalau ketika minta istisqa dia di Masjidil Haram baca doanya ini. Ya Allah, enggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Engkau melakukan apa yang kehendaki ya Allah, Dikau adalah Allah, tidak Tuhan selain Engkau Maha Kaya, sementara kami memerlukan, maka turunkan hujan. Ini diantara adab doa itu ya, puji-puji Allah tadi. Ini kan Allahumma la ilaha illa anta subhanak la ilaha illinta ya dzal jalali wal ikram ya akramal akramin. Mujinya Allah setinggi-tingginya karena Allah layak dipuji, karena memang Allah terpuji. Mintanya sedikit, itu kan. Doa itu sebenarnya gitu, muji Allah tak, Masya Allah. Anda simak ya doa-doa kunut witir itu ya. Para syekh itu ya, masyayikh ketika ngimam itu kan doanya apa? Muji Allah, ya akramal akramin, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup dan berdiri, ya akramal akramin, wahai zat yang maha mulia di antara yang mulia, yang termulia. Ya birahmatika astaghis. Mintanya itu sedikit, pujiannya tinggi ya. Ini ya, minta hujan. Jadikan apa yang telah kau turunkan sebagai kekuatan bagi kami dan sebagai bekal di hari yang ditetapkan. Lanjutnya, doa minta hujan yang standar ini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan pada kami. Turunkan ya Allah, turunkan hujan pada kami. Terus kalau minta hujan juga ada nih, Allahumma asqina ghaitan mughitan mari'an mari'an nafi'an ghaira darin ajilan ghaira ajil. Ya Allah, berilah kami hujan yang merata, menyegarkan tubuh dan menyuburkan tanaman, bermanfaat, tidak membahayakan kami. Mohon hujan sepatnya tidak ditunda-tunda. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian
Ketika hujan, nah, tadi minta ya. Nah ini ketika hujan baca ini doanya ini ketika turun hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Hafal semua. Ya Allah turunkan hujan bermanfaat. Baru ketika hujannya deras. Nah, ketika hujannya lebat ya. Seperti hari Jumat tuh cukup lebat ya. Di Google Map itu dari pertigaan Dinoyo Pak sampai Galunggung itu. Wah antri sampai Gading itu ya. Masya Allah. Wah antri kendaraan ya karena hujannya deras dan situ banyak banjir. Dan ketika hujan lebat gak usah golek sapu korek di walik DKI Lombok. Masih ingat ya? Siling ya, wis tuwek lho sampean ya. Hati-hati ya wis wayahe lho ya. Wis wayahe wae tobat ya. Biyen udan deres golek sapu korek. Udan deres utawa buak cawet ning genteng. Udah irasional ya kayak gitu ya. Ya karena dulu memang belum ada pengajian ya, dulu belum ada taklim. Tahun 2000 aja sudah jarang mau ngaji. Pengajian cuma sedikit, sekarang tinggal milih Pak sekarang itu ya. Mau subuh, mau duha, nanti maghrib di sini, besok duha ada kajian. Oh di mana-mana banyak kajian ya. Kalau dulu mungkin masih minim kajian. Nah, ketika hujan turun ini Allahumma hawalaina wa la alaina Allahumma 'alal akami wal jibali wal dhirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah turunkan hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah turunkan hujan ya Allah ke dataran tinggi ya Allah, gunung-gunung ya Allah, bukit-bukit ya Allah, perut lembah ya Allah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Pindahkan ya Rabb hujan ini ya Allah. Kemudian ketika angin kencang, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya Allah sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan angin ini, kebaikan apa yang ada padanya dan kebaikan apa yang dibawanya. Daku berlindung kepadamu dari keburukannya, keburukan yang ada padanya dan keburukan yang dibawanya. Ketika mendengar petir, guruh, baca subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdi wa malaikatuhu min khifati. Maha suci Allah yang petir guruh bertasbih dengan memujinya, dan begitu juga para malaikat karena takut kepadanya. Kalau sudah punya ilmunya, ketika ada guntur bukan malah tutupan kuping, malah keweden, tapi baca doa. Nah ini baru doa setelah hujan ya, mutirna bifadlillah warahmatih. Kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah. Terus hujannya kalau terjadi kilat dan petir juga baca ini, Allahumma la taqtulna bi ghadabik wa la tuhlikna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Ya Allah janganlah kami dibunuh, Engkau hancurkan dengan kemurkaan, Engkau musnahkan kami dengan azabmu, berilah kami keselamatan daripada perkara tersebut. Nah, ketika doa banjir dan hujannya deras, nah ini ya sampai banjir-banjir, baca doa ini, ada di surat apa lupa, Hud atau apa ini? Ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma. Doanya Nabi Nuh itu ya, ya Tuhan, wahai bumi telanlah airmu, dan wahai langit berhentilah dari curahan hujanmu ya. Ini di beberapa doa. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya sedikit lagi, menjamak karena hujan. Ini ada hadis diperbolehkan ketika hujan itu menjamak sholat. Rasulullah SAW pernah menjamak sholat duhur dan asar serta maghrib dan isya di Madinah bukan karena keadaan takut dan bukan karena hujan. Jadi Nabi pernah jamak duhur asar ora wedi ora udan. Berarti biasanya beliau jamaknya itu ketika takut dan hujan. Nah ini enggak takut, enggak hujan. Berarti dalam hadis ini terus Awaki mengatakan, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, mengapa Nabi SAW melakukan seperti itu, menjamak sholat? Ibnu Abbas menjawab, beliau melakukan seperti itu agar tidak memberatkan umatnya. Jadi boleh ya bapak-bapak, ibu-ibu, sesekali jamak sholat boleh. Ya, wasal aku maghrib isya tak jamak, boleh? Boleh. Ya sebulan sekali boleh? Ya boleh aja ya, sesekali kan? Ya 2 bulan sekali. Pokoknya capek, boleh ini. Nabi pernah jamak, enggak hujan, enggak takut. Jadi gini, berarti duhur papat, asar papat. Kalau duhurnya 2 Ustadz, asarnya 2, enggak boleh. Karena qasar itu hanya untuk safar ya. Bedakan jamak itu untuk masyaqqah, kesulitan. Kalau qasar itu untuk safar. Sakit boleh jamak, hujan boleh jamak, kecapean gitu ya. Mungkin banyak timbangannya aku maghrib isku wasal. Salat maghrib, isya langsung tidur boleh ya.
jamak karena hujan. Tinggal para ulama beda hujannya kayak apa. Ya, pokoknya masyarakat nganggap hujan. Oh ini hujan, ya wis di jamak. Apakah boleh di masjid atau di rumah? Ulama juga beda pendapat. Fikih itu gitu ya. Beda ustadz, beda ulama, beda mazhab, beda analisis ya. Tanawu lakinnal masyruq. Penting dalam mempelajari fikih harus berlapang dada, nggak boleh menang-menang. Jadi ustadz ini kok ngene, jadi ustadz ini kok ngene, nggak usah diadu. Penting ada dasarnya, Anda amalkan. Teman saya ke Singosari, duhuri lurang rokaat itu, sampai kok Singosari rokaat, karena ada hadis kan, Nabi kalau pergi 3 mil beliau sholat 2 rokaat, riwayat Bukhari, riwayat Muslim nomor 1112 itu kan ada. Yang penting ada dasarnya ya. Nah ini jarang dilakukan ya, lafadz ketika adzan, lafadz adzan ketika hujan ya. Ada sebuah riwayat, ini jarang ya, kalau di Malang jarang kita mendengar. Annahu nada bis-shalah fi lailatin dzati barodin. Ibnu Umar pernah adzan untuk sholat di malam yang dingin, anginnya kencang dan hujan. Kemudian dia mengatakan di akhir adzan, yaitu setelah membaca la ilaha illallah, beliau membaca ala sallu firrihalikum, ala sallu firrihal, sholatlah di rumah kalian, sholatlah di rumah kalian, artinya itu. Kemudian beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW biasa menyuruh muadzin apabila cuaca malam dingin dan hujan ketika beliau safar untuk mengucapkan ala sallu fi rihalikum, sholatlah di tempat kalian masing-masing. Jadi ada lafadz khusus ya ketika adzan di waktu hujan. Berarti di sini ketika hujan itu dianjurkan sholat di mana? Di rumah Pak, nggak usah ke masjid, nggak apa-apa. Ya, hujannya tinggal hujannya kayak apa, pokoknya hujan yang membasahi gitu aja lah. Ya, nggak usah diperdebatkan. Dan ingat, nah, ada hadis gini kan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau ada seseorang istiqomah melakukan sebuah amalan, terus dia tidak bisa melakukan amalan itu karena sakit, safar atau udzur, hujan ya. Biasanya di masjid, waduh udan gini raiso ning masjid ini, waduh heman rek aku sholat di omah. Anda ditulis seperti sholat di masjid. Anda biasa istiqomah ikut kajian Ahad jam 9 sampai jam 10 di Anur, walaupun datangnya setengah 10 ya. Terus suatu saat Anda nggak bisa hadir karena udzur, sakit atau disuruh orang tua. Talale antar bapak pingin ini, waduh aku ngantar bapak raiso melok pengajian. Anda ngantarkan orang tua, udzur kan, Anda ditulis pengajian. Mungkin ada di antara kita yang nggak bisa hadir pengajian karena sakit, ya kan, aduh ini aku lore lek waras ini aku biasanya teko pengajian, aku lungguh senden biasanya mojo karo turu ya. Ini aku lore iso teko. Dia di rumah Pak ditulis pengajian. Nah itu loh syaratnya apa? Istiqomah ya. Lek gak tahu teko ya podo ae ya kan. Ora tau ning masjid terus udan gak ning masjid ya podo ae. Nah, itu manfaatnya istiqomah. Biasa tahajud terus capek nggak sholat tahajud, Anda tidur dinilai tahajud. Makanya usahakan Anda melakukan amalan-amalan istiqomah ya, karena udzur nanti akan dinilai sama ya. Jadi itu ya. Jadi intinya ketika adzan berkumandang dianjurkan membaca itu. Memang jarang ya, ini jarang sekali. Lafadznya itu ala sallu fi rihal ya, kita percepat aja. Hadisnya banyak, ada setelah hayya 'alas shalah, ada setelah hayya 'alal falah. 3 lafadz ya, kalau menurut Imam Nawawi ditambahkan setelah lafadz la ilaha illallah. Kalau di Jawa Tengah saya pernah dengar ya, jadi la ilaha illallah sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum. Nah, biasa sholat di rumah kalian. Jadi lafadznya ini tidak boleh pakai bahasa Indonesia karena adzan adalah ibadah mahdho. Dengan alasan baik tidak boleh karena ibadah paten. Ibadah mahdho, ibadah kan ada 2 ya, mahdho sama ghairu mahdho. Ibadah paten itu nggak boleh dirubah, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang dengan alasan apapun. Kan apik, bukan masalah apik, tuntunan nih. Jadi nggak boleh la ilaha illallah terus ditambahi sholatoning omamu, sholatoning omamu, nggak boleh. Jamaah muadzin ini insyaallah gitu. Harus pakai bahasa, ya mungkin perlu disosialisasikan ya. Kadang-kadang hadis itu bukan masyarakat enggak, karena mereka belum tahu hadisnya aja. Dulu saya lihat orang sholat nyokroi untung nggih Pak, nggih kayu siwak, iki aliran opo, kan? Saya nggak ngerti.
Dulu ada orang pakai cadar dianggap aliran lopo. Dulu ada orang celana di atas mata kaki dianggap aliran lopo. Kenapa? Hadisnya belum sampai. Padahal hadis-hadis itu 14 abad yang lalu ada. Contoh Pak, sholat syuruk Pak. Sholat syuruk itu saya di pondok tahun 96 sampai 2001 itu nggak ada. Nggak diamalkan. Hadisnya sudah ada. Kenapa? Belum disosialisasikan. Masuk Malang tahun 2000-an, saya kuliah. Subuhan ning Malang itu tutup, bar subuh tutup. Ya ditutup kabeh masjid bar subuh tet wis dzikir mulai kabeh. Muadzine soalnya bangsawan, bangsane tangi awan ya. Turu meneh, tangine awan ya. Kan ditutup sekarang. Subuh rata-rata masjid buka sampai syuruk. Hadis salat syuruk itu 14 abad tahun yang lalu, 15 abad yang lalu sudah ada. Kenapa orang baru tahu? Karena baru disosialisasikan termasuk ini. Disosialisasikan pengajian sini, pengajian sini. Coba sih adzan ditambahin ngono. Izin tak mirip. Akhirnya coba terus akhirnya biasa. Wong takon. Itu adzan apa? Lah itu tambahan ono hadis. Oh gitu ya. Dulu sholat sujud tilawah saja ya. Saya praktekkan ketika khutbah, ketika ngimami, itu pun saya umumkan. Nanti kita sujud tilawah ya. Pernah saya khutbah di Lawang, saya umumkan nanti rakaat pertama sujud tilawah. Bapak-bapak rakaat pertama sujud tilawah. Diikuti aja gerakan imam. Wis tak umumno, Pak. Ya, baca surat Al-Insyiqaq. Saya sujud. Ngono nek sing bongok-bongok ning mburi, subhanallah, subhanallah ya Allah. Kopine kurang kental iki. Piknik kurang adoh. Lha saya ditutupi bar sholat saya mesti ditanya, dulu masih ingat ketika nyampaikan sujud tilawah, loh Ustadz tadi sujud apa tuh loh, baru tahu kan, loh ya itu sujud tilawah, loh itu untuk apa Ustadz, loh ada tuh loh bayangan, hadisnya ada 14 abad yang lalu, mereka baru tahu kenapa, karena baru tahu hadisnya, memang hadis-hadis Nabi perlu disosialisasikan biar orang pada tahu, pada ngerti ya, seperti jamak, ketika sakit kan orang roin jamak itu pas bepergian aja, ternyata jamak itu boleh di luar bepergian. Wallahu a'lam bishawab. Demikian jamaah yang dirahmati Allah, sekedar menggantikan Ustadz Abdullah Shaleh Ad-Drami. Semoga bermanfaat. Semoga sepeninggal kita dari majelis ilmu ini Allah ampuni dosa-dosa kita. Kalau ada yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sepeninggal kita dari majelis ilmu ini, kalau di antara jamaah sekalian ada yang kesulitan, semoga Allah memberikan kemudahan urusan Anda. Kalau ada yang sedih, semoga Allah bahagiakan Anda. Kalau ada yang terlilit hutang, semoga Allah memberi Anda rezeki yang luas, yang banyak dan yang barokah. Dan semoga kita menjadi hamba yang istiqomah sampai Allah menutup akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.